Oke, let's go. Pak, kita udah mulai ya, Pak? Udah, Iya, ini udah bisa ngomong. bisa. Halo, halo. Halo semuanya. Selamat pagi. Pagi semuanya. Ini dari mana yang lagi live hari ini? Market crash penghasil cuan. Halo, selamat pagi Adekma dari Banjarbaru. Pagi. Pagi juga ada Dandi Puai dari Sumedang. Ada Dede Setiawan, ada Rifan, ada Andini, ada Feriman dari Bawean. Lalu ada Retno dari Lubuk Linggau. Pagi. Selamat pagi juga Denny dari Jambi. Selamat pagi. Erwin dari Depok. Terus ada lagi Nika. Pagi Nika. Wah, dari Purworejo nih. Selamat pagi ya. Ada Taufik dari Sukabumi. Itu juga ada Zaid 404. Pagi dari Jambi juga nih. Sama kayak Denny. Terus ada dari itu siapa tadi? Itu ada Samsi Raja Mas dari Samarinda. Terus kita lihat di sini, oh ada dari Singapura, Jani Janet dari Singapura. Selamat pagi semuanya. Ada Bang Srait dari Semarang, ada Akatsuki dari Kendari. Selamat pagi Akatsuki dari Kendari. Thank you. Kikomi, halo Kikomi dari Cibubur. Ada Mas Daman dari Bogor, ada siapa lagi nih? Leon, selamat pagi Leon dari Paris. Terus ada Mas Simin dari Tangerang. Menarik nih, banyak banget ya. Ada Aditya Ramadan dari Citayam. And udah mulai aja ya. Ada Nasrul Labib tuh dia bilang udah mulai aja kata dia. Paling jauh siapa ya? Paling jauh Amjar Misra dari Lok Sumawe Aceh. Sejauh ini yang paling jauh. Daniel Simanjuntak dari pinggir Danau Toba. Dari mana dia? Dari Perapat. By the way suara gue kejelas gak ya? Apa kejauhan guys? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Kome Jepang dari Jepang. Sejauh ini yang paling jauh. Kemarin kita bakal bentar lagi kita bakal kedatangan tamu dari Kementerian Perekonomian dari Jepang tanggal 2 Februari ini ya. Jadi gua kaget juga pas di WA. Ben gua awal Februari ke Indonesia, kita ketemuan yuk. Biasanya dia ngajak ketemuan di Singapura. Ini dia ngajak ketemuan di Jepang nih. Ayo kita lihat ada kabar apa. Ini orang agak kasihan juga sebetulnya ya, kayak di Cina. Jadi kalau di Cina itu kalau lu udah pejabat eselon 2 ke atas, lu susah keluar negeri. Perlu izin. Tapi kalau lu baru pulang dari luar negeri juga sama. Begitu lu pulang dari luar negeri, lu pejabat eselon 2 ke atas di Cina, paspor lu tuh diambil sama negara, ditahan sama negara. Supaya lu nggak bisa aneh-aneh gitu. Mau kabur atau apa, mau jadi pengkhianat kayak jenderal kemarin tuh. Susah. Nah ternyata sama juga di Jepang. Di Jepang itu banyak PNS mereka yang dilarang buat pergi ke Cina. Salah satunya yang besok gue mau ketemu nih, tanggal 2 Februari. Karena di Jepang juga ada ketakutan kalau penjabatnya PNS-nya birokratnya pergi ke Cina nanti diculik di sana. Ya, kemungkinan besar memang diculik. Atau yang kedua, direkrut jadi agen. Jadi biasanya mereka memang kalau ada eh, meeting-meeting rahasia biasanya nggak dia lakukan di situ. Jadi lampunya ngejreng banget Om Benix WK. Jadi biasanya meetingnya di Singapura.
Gue kaget juga, cukup sering mereka sekarang bikin pertemuan eh, antar negara ya di Singapura. Belakangan ini aja gue kemarin sebenarnya baru balik juga dari Singapura, bolak-balik. Kita pergi jam 2 siang, pulang jam 5 sore. Udah beberapa kali, sebulan ini aja udah 2 kali, udah 3 kali bahkan. Jadi makin kesini teman-teman bakal melihat makin banyak gejala-gejala ekonomi yang paling makin makin signifikan ya. Menurut Om Ben, birokrasi negara mana yang paling baik? Menurut saya, pengalaman saya berhubungan dengan birokrat di Jepang, menurut saya di Jepang itu udah sangat berbahaya, mengerikan, karena siapapun jadi perdana menterinya pasti dikunci sama birokratnya. Pasti. Birokratnya itu banyak, eselon 1, eselon 2 itu ngelawan apa kata perdana menteri, apa kata menteri. Jadi apa kata lu deh, lu kan nanti dipecat juga. Kayak di Indonesia kan, 5 tahun lagi ganti lu. Mungkin cuma 3 tahun lu di reshuffle. Oh, jangan teriak-teriak, lu bisa nggak? Jadi kalau dibilangin bagus atau enggak. Jadi Jepang itu negara yang dikontrol sama PNS. Siapapun lu jadi eksekutifnya, pejabatnya, menterinya atau perdana menterinya, yang berkuasa itu PNS di sana. Jadi nggak bisa gerak. Makanya Jepang ini makin lama bakal makin nyungsep. Nggak ada inovasi, regulasi juga lamban. Udah berat. Itu jelek lah, menurut gue jelek. Dan di sana udah ada mentalitas korupsi. Korupsinya kalau level negara maju ya. Kalau level Indonesia kan korupsinya belak-belakan di bawah meja, minta duit, lu berani bayar berapa? 2M, 20M. Itu gaya korupsi di Indonesia. Kalau di Jepang itu gaya korupsinya itu korupsi kebijakan. Dan biasanya gini, kalau lu udah pejabat eselon 1, dirjen lah kalau di sini, setingkat dirjen. Lu dirjen perhubungan lah misalkan. Korupsi dong lo di Jepang dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perusahaan tertentu. Udah tahu lah lo maksudnya apa ya. Nanti di sana benefitnya apa buat lo membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaan tertentu. Misalkan, oh boleh mobil emisi, kotor, jorok, orang keracunan, peduli setan, yang penting jualan mobil lo laris. Boleh nggak? Boleh, tanda tangan. Dirjen tanda tangan. Bus, mau beli bus baru di Jepang, bus polusinya luar biasa. Boleh nggak? Boleh, tanda tangan dirjen perhubungan, tanda tangan di Jepang ya. Nanti apa hadiahnya? Mereka nggak ngasih duit 60 miliar di depan. Nanti benefitnya adalah ketika dia pensiun. Ketika dia pensiun, pejabat-pejabat ini langsung di hire jadi direktur, jadi konsultan di perusahaan-perusahaan oligarki tersebut. Nyambung nggak? Jadi dari situ kemudian lu bayangkan mereka kemudian jadi pejabat di perusahaan otomotif tersebut. Nah, kenapa jadi bahaya? Setelah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lu bayangkan naik perdana menteri baru, naik pemerintahan baru, dengan pejabat-pejabat PNS, birokrat baru ya. Mau bikin kebijakan jadi susah. Kenapa? Ketika dia mau bikin kebijakan ABC, dia akan berhadapan dengan direktur dari oligarki tersebut yang merupakan mantan atasan dia dulu, yang udah pensiun, tapi di hire jadi direktur di perusahaan itu. Lu ngerti gak? Tak berani gak dia ngelawan mantan atasannya, seniornya? Enggak, udah pasti gak. Lu nyambung gak yang gue ngomong? Jadi siapapun yang jadi birokrat di sana, siapapun jadi menteri di sana, siapapun yang jadi pejabat di sana akan terkunci kebijakannya karena mereka akan bertemu dengan mantan pegawainya sendiri yang sekarang jadi direktur ketika dia sudah di hari tuanya. Nyambung lu ya? Jadi itu namanya korupsi kebijakan. Bagus nggak di Jepang? Ya nggak bagus. Makanya nggak ada inovasi. Ya kalau lu lihat zaman sekarang Tesla itu bisa menang, BYD bisa menang. Nggak ada inovasi dari Jepang, mati. Gue udah lihat itu dari tahun 2012 ketika ketemu sama PNS juga sih, PNS dari Jepang yang kebetulan dia pejabat sekarang udah jadi dirjen ya di salah satu kementerian. Jadi itu temen gue waktu gue kuliah di Belanda, dia ambil S3, gue ambil S2, kita suka ngobrol di perpustakaan, sharing.
Oh, disitulah gue lihat, korupsinya agak beda nih di Jepang dan struktural, agak bahaya, karena selama bertahun-tahun jadi nggak bisa gerak. Jadi itu PNS tadi pertanyaannya bagus tuh, PNS gaya Jepang. Nah yang kedua PNS gaya Belanda. Sama juga ya, gue ngasih review Belanda sama Jerman. Sekarang gue sering berinteraksi di situ, gue bisa melihat mereka juga bukan contoh yang bagus. Kenapa? Karena lambat. PNS di Belanda itu menurut gue lambat lah, betul-betul kakek nenek lah, kayak di Indonesia lah PNS di situ. Kagak ada harapan. Orang yang jadi PNS di sana ya memang yang pengen hidupnya santai-santai, gajinya kecil, sesuai UMR, nggak ada fasilitas, nggak dapat mobil, nggak dapat rumah gitu loh. Tapi memang hidup lu cukup. Terakhir gua ke sana UMR itu sekitar 2.700, 2.500 euro, 2.500, 2.700 euro. Gaji PNS-nya ya sekitar 2.900 atau 3.000 euro. Jadi cukup aja gitu. Cuman ya sama juga lambat, lambat, pemalas. Itu kalau lu lihat, dan yang gua rasakan ya ketemu sama orang-orang kementerian, menteri-menteri di Belanda, ya 11-12 lah. Jadi dulu bisa lihat gaya PNS Indonesia itu copy paste gaya PNS Belanda. Cuman yang bikin susah PNS Belanda itu secara by system itu udah susah buat korupsi. Karena semuanya dibikin transparan. Super transparan. Karena kayak gini ya, lu punya handphone nih, lu punya handphone. Kalau lu jadi PNS di Belanda, handphone lu itu ngecas di kantor, di kelurahan, Gemeente orang bilangnya. Gemeente itu kayak town hall, di Indonesia lurah lah, kantor lurah. Itu ditanya, ini handphone pribadi apa handphone kantor? Handphone pribadi. Handphone pribadi pak. Terus lu ngapain colok di kantor? Bayar listrik kantor kan pakai uang negara. Berarti lu merugikan negara lu buat keperluan pribadi lu. Ngeri lo di Belanda. Jadi lu nggak bisa ngecas handphone pribadi di kantor karena ini kepentingan pribadi. Lu ngecas pakai duit negara, listriknya negara. Habis lu. Bisa demosi lu, bisa turun pangkat, bahkan ada yang dipenjara kasus korupsi. Korupsi listrik, guys. Listrik buat ngecas handphone pribadi itu dianggap korupsi. Itu udah by system, berat. Berat. Jadi enak nggak? Ya tergantung. Kalau lu pemalas, lu akan senang jadi PNS di Belanda. Karena ya nggak ada tekanan, literally nggak ada tekanan. Jadi nggak, ya kurang menarik lah. Silver hari ini anjlok 10% ya. Sama emas juga anjlok. And that's okay, normal-normal aja. Itu kelebihan sama kelemahannya di Belanda ya, sama di Jepang juga. Nanti menarik nih, kita bakal ketemu. Nanti kita sharing ya, awal Februari kita bakal ketemu sama Kementerian Keuangan Jepang. Ada hal yang menarik apa yang mereka bisa share. Gue yakin sih ujung-ujungnya ngomongin soal Cina. Yakin gue. Buat teman-teman yang belum tahu, kita itu udah 2 apa 3 kali lah kita diundang sama kementerian di Cina buat ngajar di sana. Tapi we'll see. Nanti di sini kalau ada teman-teman yang dari Beijing, yang dari Shenzhen, yang dari Shanghai, tahun ini kita bakal ngajar di sana di beberapa kementerian sama universitas di Cina. Kita bisa ketemu di sana ya kalau kalian ada yang dari China. Om Ben saham Ben linknya apa ya? Maksudnya apa ya? Clipper gimana Om? Ada yang udah menang belum? DM kita di WA ya, di Instagram ya. Yang bulan Januari kita giveaway 1 miliar. Jadi buat teman-teman yang bisa mencapai view di atas 1 juta rupiah, di atas 1 juta view kita kasih hadiah 1 juta rupiah. Kalau di TikTok, kalau di YouTube 2 juta rupiah, kalau di Instagram 2 juta rupiah juga. Jadi kita giveaway. Buat teman-teman, ayo buruan dong. Kita lagi giveaway banyak banget nih.
Om ada kelas via Zoom nggak Om? Ada, namanya sekolahsahambenix.com ya, nanti kamu bisa cek sekolahsahambenix.com. Itu buat investor pemula yang bingung gimana soal baca laporan keuangan, evaluasi saham. Murni based on fundamental 1000%. Bukan ngadi-ngadi, bukan kata siapa, kata anu, rumor ini, rumor. Enggak ada. Candlestick, udah tuh semua tipu-tipu, semua tukang tipu tuh. Jadi eh itu Om, buat teman-teman yang mau belajar saham bisa masuk ke sana. Om Ben, kok lu jarang diundang TV ya? Padahal pengen banget lihat lu debat bantai-bantai pejabat di TV. Oh jangan lah, nanti gua ngata-ngatain orang di eh, panggung nasional. Jadi, by the way, kalian mesti hati-hati. Kenapa? Karena kemarin yang gue bilang ya, banyak broker-broker itu yang tukang maling ya. Kemarin juga ada, gila, kesel banget gue. Broker saham udah merugikan customernya karena duit customernya sahamnya dimainin, ditradingin sama dia ketika customernya lagi tidur. Dia cuma login sebulan sekali, duitnya ditradingin sama sekuritas ini. Wah, malah yang dilaporin ke polisi si nasabahnya yang dirugikan ini. Ngaco banget. Ngaco, siap-siap lu. Makanya lu hati-hati ya kalau beli sekuritas. Hati-hati, lu hati-hati bener. Masih banyak gue liat DM, oh ini orang bego banget. Om Ben, saya pakai sekuritas ini, gini. Kok begini ya? Kok begitu ya? Wah, ya udah lu udah salah lu dari awal. Karena yang paling penting lu bisa, sebelum lu pikir ya mau beli saham apa yang bagus, saham apa yang menarik, gak ada gunanya guys kalau sekuritas lu ngaco. Kalau broker lu hobinya nyolongin duit lu, nyolongin saham lu, udah lu gak ada gunanya deh lu analisis saham. Ngaco lu, udah salah lu. Ibaratnya gini, lu mau nabung ke bank gitu ya, berharap duit lu bertumbuh di sana, bunga 10%. Tapi yang punya banknya ini bajak laut guys. Udahlah, nggak kemana-mana, duit lu bakal hilang juga. Jadi kalau orang waras sudah tahu lah maksud gua apa ya. Jangan lu pakai yang lucu-lucu lah. Sekuritas Gen Z itu tolol banget. Yang ada lu rugi. Menurut saya semua petinggi BI harus disapu bersih, setuju. Paling utama yang suka meloloskan perusahaan bodong buat listing, setuju banget gua. Tapi bukan dipecat ya, menurut gua harus dipenjara guys, dihukum mati bahkan. Hukum mati. Ini orang-orang ini udah nipu kita bertahun-tahun, ini harusnya dihukum mati nih orang-orang ini. Apa pendapat Anda Pak dari perihal gubernur BI yang baru yang bisa dibilang tidak kompeten dikarenakan tidak ada pengalaman dalam bidang ekonomi? Emangnya ganti gubernur? Orang nggak ganti gubernur kok. BI nggak ganti gubernur bro. Lu salah negara kayaknya lu. Ghosty Friday, sekuritas yang bagus yang punya BUMN minimal. Waduh. Ya. Gimana ya, gue no comment lah. Kalau lu lihat perusahaan-perusahaan infra tuh yang banyak kena suspend, perusahaan malah BUMN. Lu harus agak cerdas lu. Gue kira lu udah cerdas. Jadi teman-teman bakal lihat ya, market kemarin crash. Dan kita udah pernah bikin videonya. Kalau lihat video kita yang terakhir, sebenarnya udah dari tahun lalu gue udah bilang market pasti crash Q1. Nonton video kita yang terakhir biar lu tahu. Dan kita udah prediksi itu jauh-jauh hari dari tahun lalu. IHSG itu bakal crash. Dan crashnya bukan sekali, crashnya itu bisa jadi bahkan 2 kali guys. Ada yang tahu nggak bulan apa bakal crash lagi IHSG? Nggak ada yang tahu ya? Berarti lu nggak nonton video Benix ya tahun lalu ya? Ada yang tahu nggak?
Ya, nanti nonton video kita ya, yang tahun lalu ya. Jadi di video itu gue udah bilang kapan IHSG bakal crash. eh Makanya kemarin gue bilang kan belum bottom, seru ya. Sebetulnya gampang investasi di IHSG. Yang penting lu waras aja gitu. Dan ini penting buat diketahuin ya sama temen-temen. Polanya juga sama. Kenapa lu inget nggak tahun lalu ada demonstrasi besar ya, duitnya pakai duit asing juga. Em, Momennya juga sama karena di daerah dibikin panas, di daerah-daerah di Indonesia kepanasan karena dana transfer pusat ke daerah yang namanya TKD itu komposisinya terbesar dalam APBD daerah. Karena banyak daerah kita kan isinya orang-orang bodoh ya, yang jadi gubernur, jadi bupati, wali kota kan udah jelas orang bodoh, preman, gak ada otak. Jadi pejabat, suruh kelola keuangan daerah, sekian triliun. Padahal duitnya mayoritas dikirim dari pusat, disubsidi tuh. Makanya tuh rakyat-rakyat di Jambi, di Kalimantan, di Sumatera, lu mensubsidi tuh. Banyak daerah-daerah yang blow on, tolol, disubsidi. Kan harta kekayaan tuh ditarik ya ke pusat ya. Terus pusat transfer ke daerah. Terutama daerah-daerah yang bodoh itu. Sebetulnya nggak layak kalau kita bicara perusahaan nggak layak jadi daerah. Masa ada daerah APBD-nya 1 triliun, tapi penghasilan asli di daerah itu cuman 100 M. Artinya 900 M disubsidi dari negara, dari pusat. Itu udah nggak layak bro, sebagai sebuah perusahaan ya. Itu udah harusnya dibinasakan lah, di merger aja sama tetangganya. Ngapain double-double? Nah di Indonesia itu banyak banget yang kayak begitu. Jadi daerahnya bisa hidup karena belas kasihan, itu banyak. eh itu tuh ada pejabat di Medan pakai kartu kredit kantor buat judol, buat keperluan pribadi. Ngaco banget ini, harus diperiksa nih. Masa pejabat daerah tuh di Medan pakai kartu kredit kantor buat judi online? Aduh, ngaco aja. Jadi memang timingnya pas gitu loh. MSCI hancurin IHSG itu timingnya pas. Karena kalau teman-teman lihat dari Q1 ke Q2 ya, itulah alur penghasilan daerah itu biasanya dari mana? Dari pajak bumi dan bangunan pertama, yang kedua dari PKB, pajak kendaraan bermotor. Mereka kolek itu dari bulan Maret, April, Mei. Jadi bakal beruntun nih kalau nggak dibenerin, bisa jadi demonstrasi besar lagi. Percaya nggak lu? Tapi pelaku utamanya sebetulnya sama-sama aja. Indonesia mau dibikin kayak Iran dan Venezuela. Powell diganti ya. Oh iya ya, Powell diganti. Nah ini gambar yang menarik guys. Gubernur The Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat itu diganti, dan diganti sama orangnya Donald Trump. Pilihannya sebetulnya yang kemungkinan naik itu adalah direkturnya BlackRock atau orang kepercayaannya Donald Trump itu. Ada dua sih sebetulnya, menurut gue cuman itu yang bisa menang. Tapi kalau yang naik adalah orangnya BlackRock, wah udah pasti gubernur Bank Indonesia harus diganti juga. Wajib. Kalau orang BlackRock menang jadi gubernur The Fed, artinya kita harus segera mengganti gubernur Bank Indonesia. Kenapa? Bang Menis, gue baru nyatirin dosen gue bilang tolol bla bla bla, lagian bahas yang lain dikasih fakta malah nggak terima. Untung gue nggak di DO. Lu ngasih fakta apa tuh, burus slim? Jadi penting banget buat diketahuin gitu loh. Karena kalau nggak, pemiliknya BlackRock udah resmi nih menguasai dunia kita nih buat yang kesekian kalinya ya. Berulang-ulang gitu loh, dari perang 2000, bukan tahun 2000-an, dari tahun 1700-an lah, perang di mana-mana gitu kan. Yang cuan dia lagi. Dan kalau lu lihat strukturnya ya begitu. Bank Sentral Amerika
pemegang sahamnya ada JP Morgan, ada Wells Fargo, ada Citibank, itu bank-bank besar ya. Tapi kalau lu lihat ownernya JP Morgan, ownernya Citibank, ownernya Wells Fargo dan kawan-kawan, itu perusahaan lagi di atasnya. Ada BlackRock, ada Vanguard, ada State Street. Aneh banget ya. Masa gubernur The Fed sama dengan pemegang sahamnya? Ya, aneh banget ya. Tapi ada yang lagi di atasnya. Dia kan toh cuma karyawan dia, cuma karyawan BlackRock. Kan lo bisa cari lagi siapa sebetulnya di atasnya BlackRock ini. Bukan Larry Fink cuma karyawan. Kayak orang bilang Jamie Dimon CEO-nya JP Morgan itu cuma karyawan. Yang di atasnya lagi guys, orang yang sama juga, institusi yang sama juga yang menguasai bank sentral di Kazakhstan sama. Kalau lu lihat track recordnya, lu lihat nggak? Gubernur Bank Indonesia track recordnya, dia dulu kerja di mana? Lu ada yang tahu nggak? Deputi gubernur, 4 deputi gubernur di Bank Sentral Indonesia. Lu tahu nggak backgroundnya apa? Kalau lu tahu lu bakal kaget guys, bahwa selama ini ternyata Bank Indonesia bukan punya kita. Tapi lu nggak tahu kan, makanya banyak yang komentarnya salah. Bloomberg astaga Bloomberg. Nggak tahu lu ya. Coba lu lihat Perry. Lu lihat CV-nya, pengalaman kerjanya. Dulu di mana dia? Dia karyawan siapa? Coba lu lihat. Itulah lembaga yang sama yang menghancurkan Indonesia tahun 98. Sama persis. Tapi lu gak pernah sadar itu kan. Jadi ujung-ujungnya kita semua disuruh ngutang guys. Jadi kalau zaman dulu, kalau di Indonesia orang ngerampok pejabat korupsi kan masih gaya-gaya preman ya, minta duit di depan gitu kan, di bawah meja. Tapi kalau udah yang di Jepang misalkan korupsi di level kebijakan. Tapi ada yang lebih hebat lagi, kalau lu penguasa dunia, lu korupsi udah di level ekonomi makro guys. Korupsinya udah di level bank sentral. Karena lu terima duit bukan lagi dari perusahaan-perusahaan. Lu terima duit langsung dari pembayar pajak. Lu terima duit langsung dari rakyat. Rakyat Indonesia yang ada di Lok Sumawe, yang ada di Aceh, yang ada di Merauke gak bisa lolos dari pajak, gak bisa lolos dari inflasi. Lu udah disikat abis-abisan tuh. Lu gak bisa lolos dari dua itu. Lu gak bisa lolos dari pajak, lu gak bisa lolos dari inflasi. Mereka sikat itu. Kenapa? Karena mereka makan itu di level yang paling atas. Di level makro. Gak nyambung ya lu ya. Jadi gini, kenapa memang hebat tuh mereka itu. Tahun 98 Indonesia kolaps, dirubah undang-undang dasar. Bank sentral katanya harus independen biar Indonesia jadi negara maju. Tapi bank sentral independen kayak siapa? Kayak The Fed pun gak independen. Lo harus pikir di situ kan. Oh ternyata kita dirampok habis-habisan tahun 98. Dan itu berulang lagi. Amerika pun dirampok habis-habisan gitu loh. Amerika itu cuman anjing peliharaan juga. At the end of the day, semua cuman anjing peliharaan. Nah, kenapa ini strategi merampok yang paling brilian ya? Kalau kayak cuma level kelurahan lah, bupati, gubernur mainnya kan duit-duit receh ya, serpi-serpihan. Korupsi 10M lah, 20M lah, 3 triliun lah, itu kan receh-receh ya. Tapi lu tahu gak strategi yang paling hebat dan paling nikmat dan paling legal buat mensikat seluruh bangsa lo? Bukan korupsi receh-receh di bawah meja. Korupsinya ada di level makro, di level langit. Misalkan yang pertama, jalur inflasi. Ekonomi Indonesia katakan berapa nilainya?
3.000 triliun misalkan. Kalau inflasi 10% itu udah 300 triliun guys. 300 triliun. Itu lu bayangkan ya. Ini betul-betul perampokan yang paling sadis tapi paling legal. Kalau negara mau naikin pajak, which is ngambil duit dari kantong lo pakai pajak, pemerintah itu harus dapat persetujuan dari anggota DPR parlemen, wakil rakyat kita. Seancur-ancurnya partai-partai di Indonesia, negara kalau mau naikin pajak harus minta izin DPR. Oke. Tapi ada salah satu teknik lagi cara sikat duit rakyat nih. Lewat jalur inflasi. Begitu bank sentral yang punya kekuatan loh buat bikin rupiah anjlok, dolar naik, inflasi gila-gilaan. Bank sentral loh yang punya power. Itu gak perlu persetujuan DPR. Kalau kantong lu isinya 1 juta rupiah ya guys, pajak 10%, berarti kan lu harus ngasih 100.000 sama negara. Iya. Terus negara mau naikin pajaknya naik jadi 11%. Berarti lu ngasih 100.000 plus 10.000, 110.000. Kantong lu 1 juta rupiah. Prosesnya ribet, harus minta izin DPR segala macam lah, meeting ke sini lah, komisi inilah, ayo. Tapi kalau pakai jalur inflasi guys, nggak perlu, nggak ada pengawasan. Sikat langsung. Mau berapa inflasi? Kita sikat nih negara laknat, negara abal-abal nih. Kazakhstan nih, sikat aja, bikin inflasi 5% atau 10%. Inflasi 10%, lu gila. Jadi duit di kantong lu berkurang 10% tanpa ada perwakilan DPR di situ. Tanpa ada institusi di situ. Tanpa seizin rakyat, duit lu dirampok dari jalur inflasi. Nyambung gak sih? Gak nyambung ya? Nyambung gak sih guys? Gak nyambung ya? Lu pada nyambung gak sih? Jadi penting buat teman-teman tahu, karena kalau enggak lu jadi kayak buru-buru yang demonstrasi di depan istana negara, minta naik gaji tanpa tahu gitu loh. Kenapa lu minta naik gaji terus? Karena barang-barang udah semakin mahal kebutuhan. Barang-barang semakin mahal berarti gara-gara inflasi. Seharusnya yang lu minta bukan kenaikan gaji, tapi apa? Inflasinya dikendalikan gitu loh. Nyambung gak? Berarti lu salah lu demonstrasi ke depan istana negara. Harusnya demonstrasinya kemana guys? Tahu gak? Roti TN 5079. Jadi tapi kan orang gak nyambung gitu loh. Orang kan taunya oh gampang aja, ini salahnya Menteri Ekonomi, ini salahnya Menteri Keuangan, ini salahnya ini. Ya memang ada juga porsinya di situ, betul. Tapi kalau lu lihat mandat, kita ngomong mandat undang-undang yang berwenang menentukan, mengendalikan inflasi, nilai tukar rupiah, bukan pemerintah, tapi yang berwenang adalah anjing peliharaan itu yang menguasai Indonesia ini, yang bahkan lebih berkuasa daripada presiden guys. Donald Trump aja sampai terkencing-kencing, dia aja nggak punya power. Lu bayangin Donald Trump aja, presiden Amerika Serikat aja kalah sama Bank Sentral Amerika. Gila nggak? Ngeri nggak lo? Presiden Amerika Serikat aja bertekuk lutut guys sama gubernur Bank Sentral. Ngeri nih. Jadi ya dirampok habis-habisan, ya Amerika dirampok habis-habisan, ya Indonesia dirampok habis-habisan. Tapi yang bayar siapa? Asa BM lover ialah Donald Trump mau melawan raja terakhir di balik Bank Sentral. Iya kan, berat ya.
Jadi makanya kabar baik nggak buat kita semua. Ini gue mau kasih tahu sama teman-teman. Ini sebenarnya ada bahan di sini. Presiden gubernur The Fed mau diganti sama presiden Amerika, itu kabar baik buat kita semua. Yang akan terjadi apa quantitative easing. Lu catat apa yang gue omongin, ini penting banget. Gak bakal gue ulangin 2 kali. Tapi kalau lu gak denger, lu yang rugi. Kenapa? Karena lu bisa tambah kaya raya, guys. Donald Trump akan mengganti gubernur The Fed. Bisa gak? Gak bisa, dia gak punya power, guys. Tapi beruntung, beda dengan Indonesia. Di Indonesia, gubernur kita baru habis 2028, guys. Mampus gak lo masa jabatannya. Di Amerika Serikat, harusnya Mei ya. Kalau nggak April atau Mei 2026 ini, udah habis tuh masa jabatannya. Dia bisa taruh orang baru. Mei ya. Nah, orang baru ini, guys, punya KPI. Kalau Donald Trump yang berhasil menang ya, ingat ya. Dia harus, musuhnya banyak nih, musuhnya Donald Trump. Ada BlackRock, ada si X, ada si Y, ada si orang kepercayaan dia yang pengen dia taruh. Nah, kalau orang kepercayaan dia yang menang, wah, David Lay, halo selamat pagi bro, thank you. Nah, kalau orang kepercayaan dia yang menang, ini penting nih. Kalau orang kepercayaan dia yang menang, jadi gubernur The Fed, apa yang dilakukan? Suku bunga di Amerika Serikat, Fed rate itu bakal turun ditargetin ke 1%. Ingat Donald Trump, mau diturunin ke 1%. Cita-citanya Donald Trump apa? Kalau 1% berarti banjir duit. Iya, banjir duit di Amerika. Kalau banjir duit berarti quantitative easing. Iya, quantitative easing. Kalau quantitative easing berarti dolar melemah. Iya, dolar melemah. Kalau dolar melemah apa? Terwujudlah cita-citanya Donald Trump. Barang-barang produk manufacturing Amerika Serikat harganya jadi makin murah. Ingat ya, bukan cuma itu doang. Yang kedua apa? Manufacturing di sana bakal bangkit, bisnis bangkit, industri bangkit, pabrik-pabrik hidup, serapan lapangan kerja bakal tinggi, pengangguran bakal berkurang, orang-orang pegang duit kemana-mana. Lu udah tahu dong ujung-ujungnya lari kemana? Pinter Eka Setiawan. Ujung-ujungnya saham naik. Karena bursa efek itu gak peduli, dia tutup mata. Orang beli saham, duitnya pakai duit dari kantong pribadi, atau hasil duit ngutang ke bank, atau duit pinjol, gak peduli. Bursa efek taunya orang beli sahamnya. Kan gitu. Dari quantitative easing. Artinya, tahu gak artinya apa? Betul. Pintar tuh. Saham naik, emas turun. Itu pintar tuh. Nyambung lah ya sekarang lo. Kenapa hari ini emas turun? Udah ngerti belum? Udah paham belum? Karena ada hubungannya sama perang Donald Trump. Donald Trump melawan The Fed gitu. Jadi tapi teman-teman harus tahu, ini adalah saat dimana lu rugi kalau lu tidak invest. Kenapa lu rugi? Ini kenapa lu wajib ya kalau lu pengen kaya raya ya. Lu bakal jadi kaya raya, udah pasti lu kaya raya. Ketika suku bunga The Fed turun ke 1%, duit banjir nih di Amerika. Kalau duit banjir di Amerika, tadi kan kita udah bilang, pabrik-pabrik tambah serapan tenaga kerja, pabrik-pabrik ekspansi, ekspor meningkat, duit banjir di Amerika. Banjir artinya duitnya juga bisa dia pakai buat beli tanah, buat beli properti, buat beli saham, itu semua bakal naik. Inflasi naik gak? Inflasi naik tinggi. Ini siklus nih. Ini siklus, lo harus simak baik-baik. Artinya kalau lu hari ini pegang duit, lu itu udah kalah banget. Kenapa kalah banget? Duit dari Amerika at the end of the day pasti ngalir juga ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nyambung gak sih? Jadi artinya lu hari ini kalau tidak investasi lu akan rugi. Karena Indonesia juga bakal banjir duit. Apalagi kalau kita memiliki keberanian yang sama. Si Prabowo nih punya keberanian yang sama seperti Donald Trump.
berani melawan manusia terkaya di planet bumi. Bukan Elon Musk ya by the way. Berani nggak? Donald Trump aja kalah berkali-kali. Kalau kita bisa lakukan itu, kalau Indonesia bisa ambil alih Bank Indonesia ya, kita ambil kembali ya, bukan ambil alih, ambil kembali. Karena kan dulu punya kita, sekarang bukan punya kita. Kalau dulu punya kita. Kalau kita bisa lakukan yang sama, punya nyali yang sama seperti Donald Trump, ambil kembali, take back Bank Sentral. Bank Sentral harusnya punya kita, bukan punya penguasa langit dan bumi. Harusnya punya rakyat Indonesia. Kalau kita punya nyali buat lakukan yang sama, teman-teman bisa jadi saksi. Makanya gue sangat yakin IHSG 10.000 guys. Gitu loh. Nah kemarin ada yang bilang, berapa IHSG? Gue yakin 10.000. Yakin gue, yakin banget. Dan artinya lu rugi. Karena begitu kita lakukan yang sama, quantitative easing, apa yang terjadi? Harga tanah naik, harga aset-aset naik, harga saham naik. Kita semua happy. Yang tidak happy siapa? Lu tau gak siapa yang tidak happy? Yang pegang duit itu tidak happy. Yang pegang duit hanya orang tolol. Dia tidak happy. Itu satu. Yang kedua, tahu nggak yang nggak happy? Yang punya bank. Yang punya bank tidak akan happy. Kok nggak paham lu nih? Udah pasti mereka nggak happy. Ya lu bayangin, kalau bunga 1%, terus lu mau cuan dari mana? Nyambung nggak lu? Nggak paham lu ya? Makanya lu bakal lihat saham perbankan di Indonesia wajib tambah nyungsep. Kalau Indonesia mau maju ya. Kalau Indonesia mau maju, saham perbankan di Indonesia wajib nyungsep. Itu indikatornya. Kalau lu pengen Indonesia tambah kaya raya, tambah sejahtera, saham perbankan wajib nyungsep. Lu nyambung gak? Gak nyambung ya? Ya kalau gak nyambung nasib guys. Kenapa saham perbankan wajib nyungsep? Hubungannya dari mana? Gak nyambung ya? Nanti kita bahas di live sesi khusus big ya guys. Kita bakal bahas sama-sama apa yang pasti nyungsep tahun ini dan yang pasti naik juga. Jadi kita mau pindah dulu ke Zoom call. Thank you buat teman-teman udah yang live bareng. Sekarang kita mau live pindah ke Zoom Benix Investor Group. Nanti kita bakal, buat teman-teman by the way yang penasaran kelanjutan dari sesi ini, nanti kita ketemu live lagi ya, khusus member YouTube Benix minggu depan di waktu yang sama. Kita bakal live khusus member. Sampai ketemu. Seru nih.